Silakan Anda pilih kado-kado Paskah dari saya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tulis di kolom komen sekarang. Ayo saya tunggu. Kado-kado Paskah ini berangkat dari pewartaan firman Tuhan. Pewartaan firman Tuhan yang dibacakan di malam Paskah. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-90 di tahun 2024 ini. Sungguh video ini bukan hanya karena angka cantik 90, tetapi terlebih adalah kita sedang diajak untuk memaknai peristiwa terbesar dalam iman Kristiani, dalam pengalaman gereja, yaitu kebangkitan Tuhan, Paskahnya Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Paskah tidak bisa dilepaskan dari kebangkitan. Bukan hanya kebangkitan Tuhan Yesus dari wafat dan sengsaranya, tetapi Paskah juga harus menjadi kebangkitan masing-masing dari kita. Iya, kita, saya, dan juga Anda. Termasuk juga keluarga Anda, termasuk juga kesehatan Anda, termasuk juga rezeki-rezeki Anda, termasuk juga semangat hidup Anda. Paskah betul-betul sebuah karunia besar yang merubah pola hidup, merubah masa depan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, maka dari itu sebagai peristiwa terbesar dalam gereja, Paskah betul-betul menjadi ujung tombak semua pewartaan gereja, murid-murid Tuhan ini. Semua khotbah-khotbah, semua ajaran-ajaran gereja akan menjadi kehilangan obornya kalau dipisahkan dari Paskah. Paskahlah sebuah titik berangkat yang mengajak kita untuk hidup baru. Nah, saudara-saudara terkasih, di depan saya ini ada 3 buah hadiah. Hadiah nomor 1, hadiah nomor 2, hadiah nomor 3. Coba saya minta Anda untuk pilih hadiah yang mana yang Anda inginkan. Berdoa dulu sama Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Tuhan, Engkau yang paling tahu rahmat apa yang aku butuhkan. Rahmat apa yang sedang aku perlukan saat ini. Ya Tuhan, tolonglah, pulihkanlah keadaan kami anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Silakan Anda pilih kado-kado Paskah dari saya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tulis di kolom komen sekarang. Ayo saya tunggu. Tulis di kolom komen, ya ada yang nomor 2 Romo, nomor 3 Romo, nomor 1 Romo. Orang tiga-tiganya sama bentukannya. Nah, saudara-saudara terkasih, ini dia. Kado-kado Paskah ini berangkat dari pewartaan firman Tuhan. Pewartaan firman Tuhan yang dibacakan di malam Paskah, Vigili Paskah, yang bisa menjadi sebuah jalan keluar bagi problem-problem kehidupan Anda. Betul? Betul. Oke, saya buka satu persatu ya. Hadiah nomor 1. Siapa yang pilih tadi? Tuhan mau berbicara kepada Anda, akan terjadi kebangkitan bagi keluarga Anda. Pemulihan bagi keluarga Anda yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin sedang renggang, mungkin persaudaraannya sudah mulai kendor, mungkin cintanya sudah menjadi dingin dan basi. Tuhan dengan kekuatan Paskahnya akan memulihkan keluarga Anda. Relasi-relasinya antara suami, antar istri, kemudian juga orang tua dan anak, semua betul-betul akan dipulihkan keluarga Anda. Yang nomor 2 di sini, Tuhan akan memulihkan rezeki Anda. Mungkin saat ini sedang serba kekurangan. Mungkin saat ini sedang teriak-teriak minta tolong. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan akan memulihkan betul-betul rezeki Anda. Kehidupan rezeki Anda. Anda yang selalu berdoa-doa Bapa kami. Berilah kami rezeki kami pada hari ini. Tuhan akan memulihkannya untuk Anda. Sementara yang nomor 3. Tuhan akan memulihkan kesehatan Anda. Entah kesehatan orang-orang di sekitar Anda juga bisa jadi. Tuhan akan menyembuhkan. Biarlah kekuatan Paskah ini betul-betul memulihkan semua rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Nah, saudara-saudaraku terkasih, mengapa gereja betul-betul mempersiapkan umatnya untuk merayakan Paskah dari
Rabu-abu, dari 40 hari pantang dan puasa dengan Minggu Palma, 3 hari suci. Karena Paskah harus dirayakan dengan sukacita, Paskah juga harus mempunyai daya ubah bagi kita. Maka kalau kita sudah berpantang, kita sudah berpuasa, menahan diri, kita sudah menampilkan kasih Tuhan, kita sudah bersolider dengan sesama kita, tapi tidak ada perubahan dalam diri kita yang signifikan, mungkin ada sesuatu yang kurang. Inilah yang bisa kita minta saudara-saudara pada Tuhan nanti kalau Anda merayakan Paskah di tempat Anda masing-masing. Saya mau mengangkat salah satu bacaan yang dibacakan dalam Misa Vigili Paskah, yaitu lagi-lagi nubuat seorang nabi yang menjadi favorit selama masa Prapaskah. Siapa lagi kalau bukan Yesaya. Nabi Yesaya bab 55 ayat 1-11 itu betul-betul berbicara buat kita. Nanti kalau Anda ikut misa di gereja ya, jangan sampai bacaan ini terlewat begitu aja. Cuma gara-gara bacanya panjang banget nih Romo. Ada begitu banyak udah nunggu di gereja Romo sejak 2 jam sebelumnya Romo. Cari parkir susah. Duduk di dalam susah Romo. Jangan sampai terlewat Yesaya bab 55. Saya mau mulai dari ayat 6. Ini dia. Sebelum Tuhan memberikan rahmat demi rahmat yang kita perlukan saudara-saudara, Tuhan berpesan pada kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Peristiwa Paskah mulai dari Yesus mengajar, mulai dari Yesus memasuki kisah sengsaranya, mulai dari perjamuan malam terakhir, mulai dari pembasuhan kaki, mulai dari Yesus ditangkap atau sebelumnya Yesus disambut di gerbang Yerusalem, mulai dari Yesus disesah, disalibkan dan wafat. Itulah saat Tuhan berkenan. Itulah kairos. Itulah waktunya Tuhan. Tuhan yang deket banget buat kita. Tuhan yang betul-betul sedang menghadirkan kuasa luar biasa dalam kehidupan masing-masing dari kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, jangan sampai peristiwa Paskah ini lewat begitu saja. Karena inilah kairos Tuhan. Inilah kuasa yang sedang ditunjukkan oleh Tuhan buat kita. Manusia yang seringkali lemah, yang seringkali lupa, yang seringkali jatuh dan jatuh lagi. Carilah Tuhan saat Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara-saudara, wafat Tuhan. Saya katakan kemarin salib adalah tahta kerajaan Allah. Mungkin kalau tahta kerajaan Allah dipilih bangku-bangku istana, mungkin tidak semua dari kita yang punya kesempatan untuk menjumpai tahta Allah itu. Karena mungkin strata hidup kita, mungkin situasinya, mungkin keadaannya serba mewah di atas. Kita nggak bisa. Tapi Tuhan betul-betul menghadirkan dirinya, kasihnya dalam penderitaan salib. Yang betul-betul menyentuh, menjemput seluruh penderitaan umat manusia. Rasa sakit, dihina, ditinggalkan, dikhianati, jatuh, diludahi, dan lain sebagainya. Betul-betul semua penderitaan kita diwakili oleh salib yang menjadi tahta kerajaan Allah. Maka siapapun kita bisa bersentuhan, kita bisa berjumpa, kita bisa mengalami kerahiman itu. Diwakili oleh salib dan penderitaan. Nah, dikatakan seperti ini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Inilah yang saya sebut dengan Paskah harus berbicara, terjadi perubahan dalam hidup kita. Jangan sampai Anda sudah ke gereja merayakan Paskah yang liturginya panjang luar biasa, tapi pas pulang ya udah gitu-gitu lagi. Yang suka minum-minum, berhenti minum misalnya. Yang suka judi, berhentilah berjudi. Yang suka hidupnya nggak teratur, yang hidupnya acak-acakan, cobalah berbalik kepada Tuhan. Yang sedang hidup dalam dosa berat, tinggalkan dosa Anda sekarang. Inilah saat perkenanan Tuhan itu.
yang sedang sulit untuk mengampuni, saat ini ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Yang betul-betul lagi terpuruk, hancur, yang lagi marah sama Tuhan. Biarlah diri kita didamaikan oleh Allah. Lagi-lagi saudara-saudara, saat ini Anda yang paling tahu Anda sedang hidup dalam dosa yang seperti apa. Tinggalkan dosa itu. Dibutuhkan sebuah keteguhan hati. Betul-betul konsisten, betul-betul dibutuhkan ketegasan. Stop, aku mau stop dengan dosa-dosaku. Aku nggak mau begini-begini terus dalam hidupku. Aku mau memperbaiki hidupku dengan rahmat Tuhan. Selagi rahmatnya sedang besar-besarnya. Yang hidupnya lagi banyak tipu-tipu, yang hidupnya lagi mendua, yang sedang tidak setia, yang sedang berkhianat, yang sedang korupsi, yang sedang bergelimang harta sampai lupa menumbuhkan imannya, yang lagi asik-asiknya cari dunia, cari kenikmatan-kenikmatan meskipun itu semu. Kembalilah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberi pengampunan dengan limpah. Tuhan akan memulihkan sungguh-sungguh kehidupan kita. Betul-betul saudara-saudara, banyak orang menganggap remeh pewartaan ini. Tetapi inilah kekuatan iman gereja. Sudah 2000 tahun begitu banyak orang mengalami hidupnya diubah oleh Tuhan. Hidupnya jadi lebih berarti buat Tuhan. Hidupnya, semua penderitaannya, masa lalunya, kepahitannya betul-betul disembuhkan. Kuncinya adalah tegas melawan dosa. Sebab dosa sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan yang bangkit. Dikatakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Saudara-saudara terkasih, mungkin ketika kita memutuskan untuk bertobat, kita langsung digedor-gedor oleh kemanusiaan kita, oleh kerapuhan kita, oleh kelemahan kita. Sampai berapa hari aku akan bertahan? Sampai berapa bulan aku berubah seperti ini? Aku takut, Romo. Saya takut betul jatuh lagi. Sebab kalau mengulangi dosa yang sama lagi, saudara-saudara, jangan sampai dosa mengikat begitu kuatnya. Sampai-sampai kita sebagai anak-anak Tuhan tidak punya tenaga lagi, tidak punya waktu, tidak punya energi lagi untuk keluar dari dosa. Saat ini, sekarang, hari ini, putuskan betul-betul kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Hari ini Tuhan, aku mohon kepadamu Tuhan. Aku nggak lagi ngomongin yang jelek-jelek tentang teman-temanku. Aku nggak lagi membalas yang jahat dengan yang jahat. Aku tidak mau lagi mendendam Tuhan. Dengan kuasa Paskah pulihkan hidupku. Hati yang baru. Hati yang percaya. Hati yang mau taat pada Tuhan. Ini yang terjadi. Nah, kalau itu terjadi saudara-saudara, dilanjutkan di ayat 10. Seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak akan kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada para penabur, roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam hal apa yang kusuruhkan kepadanya. Itulah Sang Sabda yang mau memperbaharui kita, umatnya ini. Tidak akan sia-sia pengorbanan Anda. Tidak akan sia-sia Anda yang mencoba menahan nafsu-nafsu, keinginan-keinginan tidak teratur. Tidak akan sia-sia. Semuanya akan dipulihkan. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah menganggap remeh kuasa Paskah ini. Karena akan terjadi pemulihan yang luar biasa untuk keluarga Anda, untuk rezeki Anda, untuk kesehatan Anda, untuk kita semua. Akan berhasil betul-betul. Tapi kuncinya adalah jangan mengulangi dosa-dosa yang sama. Seperti misalnya saudara-saudara, saya misalnya baru punya sepatu baru ya. Masih mulus kan, masih bersih. Atau kalau ibu-ibu lagi punya tas yang baru, yang bagus, atau kita lagi pakai baju baru, apakah kita tega main kotor-kotoran di jalan yang becek, saudara-saudara? Kan kita mikir-mikir. Toh kalau nggak sengaja, kita udah jaga banget ya, jangan sampai kotor, jangan sampai kotor. Tiba-tiba ada mobil trot gitu, waduh, kecipratan, noda.
Kita coba bersihin. Jangan sampai nanti langsung menempel itu. Kalau bisa bersih lagi. Itu aja sepatu, itu aja tas, itu aja baju baru kita. Kalau hati yang baru, masa kita tega mau ngotorin lagi saudara-saudara? Kalau udah kotor, yang ini belum dibersihin, udah kotor lagi lama-lama ya udahlah, udah kotor terserah, tanggung amat sekalian aja. Maka betul-betul kita kehilangan wajah kita di hadapan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, gambaran orang yang betul-betul memutuskan hidupnya untuk berubah di jalan Tuhan, kita bisa lihat dari pengalaman perempuan-perempuan yang datang ke makam Yesus. Diambil dari bacaan Injil bab 16, Markus bab 16 ayat 1-8. Saudara-saudara, perempuan-perempuan ini banyak dikatakan mereka itu dulu pendosa-pendosa. Mereka betul-betul memutuskan hidup mereka untuk mengikuti Yesus. Di situ saudara-saudara, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh para perempuan ini sungguh akan mengejutkan kita. Terjadilah mukjizat pertama sebetulnya yang gak banyak orang tahu. Keajaiban pertama setelah Yesus wafat dan bangkit. Apa itu? Mari kita lihat. Dikatakan hari Sabat sudah berlalu. Maka Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome memberi rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Romo, kok perempuan-perempuan itu kok bawa rempah-rempah lagi ya Romo? Bukankah sudah diurapi, sudah dirempah-rempahi oleh Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea? Saudara-saudara terkasih, ingat, masa persiapan Sabat hari Jumat itu jam 3 sore sampai jam 6 sore itu masa persiapan Sabat. Orang-orang pada waktu itu sedang sibuk-sibuknya untuk memasuki Sabat Tuhan. Di saat itulah Yesus wafat, maka pengurapannya terburu-buru. Pengurapannya mungkin seadanya. Mereka menghendaki jangan sampai Yesus wafat seperti orang yang biasa. Yusuf Arimatea, Nikodemus mencoba untuk membawa rempah-rempah supaya Yesus bisa diurapi jenazahnya seperti seorang raja. Tetapi karena waktunya mepet, padahal pengurapan itu butuh waktu yang cukup panjang, maka dengan pengurapan seadanya. Nah, setelah jam 6 sore itu mereka menunggu sampai pagi, hari Sabat sudah berlalu, mereka perempuan-perempuan ini membawa rempah-rempah. Jadi ada dua gender yang membawa ya. Laki-laki diwakili oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Para perempuan-perempuan yang memang mengikuti Yesus dari Galilea. Dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan. Ketika matahari sudah terbit. Mereka pergi ke makam. Mereka bertanya satu sama lain. Siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita? Sebuah kemustahilan. Siapa bisa menggulingkan batu sebesar itu? Kita cuma perempuan-perempuan. Tenaga kita pasti nggak mungkin. Inilah terjadi sebuah keajaiban Paskah yang pertama yang mudah-mudahan juga terjadi dalam hidup Anda. Ketika Anda berpikir, apa mungkin aku berubah? Apa bisa suamiku berubah? Apa bisa orang tuaku berubah? Apa bisa anak-anakku berubah? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Karena begitu perempuan-perempuan itu mengatakan tentang kemustahilan, langsung ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Inilah mukjizat yang luar biasa setelah Yesus wafat dan bangkit. Gak ada yang gak mungkin buat Tuhan, asal percaya. Sebab kalau perempuan-perempuan ini hanya, nanti siapa yang gulingin batu? Ya udah kita nggak jadi deh. Nggak mungkin, percuma, sia-sia kita bawa rempah-rempah. Tapi perempuan ini berhadapan dengan batu yang sebesar itu, yang bebannya berat itu. Mereka tetap datang ke makam. Soal nanti batunya bagaimana itu urusan kemudian. Seperti itulah pertobatan. Jangan ribut berhasil atau nggak berhasil dulu. Tapi usaha dulu yang lebih penting saudara-saudara. Niatnya dulu, usahanya dulu, konkretnya dulu, buktikan dulu. Tuhan akan membuka jalan-jalannya. Saudara-saudara yang terkasih, seperti batu yang terguling dari makam Yesus untuk para perempuan-perempuan ini. Mudah-mudahan semua hambatan-hambatan dalam keluarga Anda, semua rintangan-rintangan yang selama ini nggak bisa Anda tembus betul-betul dengan rahmat Paskah. Itu akan terjadi. Kebangkitan Tuhan akan menghancurkan segala hambatan-hambatan itu.
Saya Romo Yosef mengucapkan selamat Paskah untuk Anda. Saya sungguh bersyukur saya punya umat-umat seperti Anda semua yang mau membaca firman Tuhan, memaknai firman Tuhan, betul-betul menghayati peristiwa-peristiwa agung iman kita. Dari Rabu Abu kan, 40 hari dengan firman Tuhan, dengan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, sampai hari ini Minggu Sabtu Suci. Betul-betul, terima kasih Anda yang sudah setia. Saya Romo Yosef akan berdoa buat Anda. Tuhan Yesus yang bangkit. Biarlah kebangkitanmu juga boleh terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam diri orang-orang yang percaya kepadamu. Kuasa kebangkitan itu akan bekerja mulai hari ini. Buatlah hatiku teguh seperti gunung batu. Tidak akan jatuh lagi dengan dosa-dosa yang sama seperti masa laluku. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Berkat Paskah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati. Selamat Paskah. Anda juga boleh loh ngucapin selamat Paskah di kolom-kolom komen untuk teman-teman yang lain. Silakan. Bye-bye.